Akhirnya, ibu dosen udah bangun. Sayang, kamu gak apa-apa kan? Jujur ya, aku tuh sempet takut kamu tuh tidurnya lama banget. Aku pikir kamu gak bakal bangun. Tapi gak apa-apa sih. Lagian sekarang juga kamu udah bangun dan kita bisa lanjutin obrolan kita. Ibu tau gak? Semalam aku tuh duduk di sebelah kamu dan ngeliatin tidur. Kamu lagi tidur tuh cantik banget. Iya, meskipun lagi ketakutan, tapi aku tetap suka. Justru aku makin jatuh cinta. Aku makin suka sama ekspresi yang ketakutan itu. Dan mungkin kamu juga bingung kan kenapa aku ngelakuin ini semua. Ya, jawabannya cuma satu. Karena aku sayang banget. Sampai aku sendiri juga gak paham. Aku gak ngerti kenapa perasaan ini tuh makin kuat tiap hari. Aku udah coba loh, Bu. Aku itu udah coba. Aku udah coba buat bersikap normal. Aku udah nahan perasaan ini sejak mungkin semester awal. Aku lupa karena berat banget buat nahan perasaan ini. Tapi setiap hari aku ngelihat kamu, dengar kamu ngomong di depan kelas, dan senyum kamu walaupun ke mahasiswa yang lain, aku makin gila. Sebenarnya aku gak butuh juga sih. Aku gak butuh kamu jadi dosenku lagi. Aku cuma butuh kamu sebagai milik aku, punya aku. Gak perlu ada status, gak perlu ada gelar. Aku cuma pengen kamu di sisi aku setiap hari. Kalau perlu kamu tinggal di sini, aku gak keberatan kok buat ngurusin kamu. Malah aku seneng kita bisa tinggal berdua, ya kan? Dan kamu tahu, bahkan saking aku ngarepnya buat bawa kamu ke sini dan nawarin kamu buat tinggal di sini, aku udah siapin ruangan khusus buat kamu spesial. Ada jendela kecil, buku-buku. Bahkan aku udah siapin teh favorit kamu karena aku suka minuman yang kamu suka. Bahkan baju-baju yang kamu suka, aku udah siapin semuanya. Kamu bisa belajar di sini dan kamu juga bisa ngajar aku tiap hari di sini tanpa ada mahasiswa yang lain atau dosen-dosen yang lain. Termasuk dosen cowok itu, aku gak suka. Dan kita bisa bikin dunia kecil kita di sini berdua. Tapi kalau kamu masih mikirin dunia luar, kalau kamu masih mikir buat lari atau balik ke kampus, ke dosen-dosen cowok itu, aku gak jamin kamu bisa tenang. Karena aku suka berbagi, aku suka sharing. Tapi kalau buat ibu, aku nggak suka berbagi sama yang lain. Tapi tenang aja, meskipun ibu berpikiran seperti itu, aku udah ada cara. Aku bisa cegah hal itu biar nggak terjadi. Asalkan kamu mau nurut sama aku. Kamu bisa bilang iya sekarang. Dan semua bakal jadi indah. Aku janji. Aku bakal jadi orang yang paling romantis yang pernah kamu temui. Dan aku bakal masakin kamu sarapan. Aku bakal bikinin kamu minuman, seduhin teh. Dan bakal ngeliatin kamu setiap pagi. Setiap hari aku bakal ngurusin kamu. Gimana? Dan kamu tahu, ibu dosenku sayang, kamu tahu gak? Kamu itu satu-satunya orang yang aku percaya. Bukan.
Bukan Bu, kamu. Iya, kamu itu satu-satunya orang yang aku percaya. Cuma kamu. Dan cuma kamu juga yang pernah bikin aku ngerasa berarti. Aku ngerasa penting. Iya, dari kecil juga aku selalu dengar kata salah. Jangan ngelakuin itu. Itu salah, kamu gak boleh. Kamu jangan ngelakuin hal-hal yang gak berguna. Kamu harusnya lebih berjuang. Kamu harusnya lebih bisa mikir ke depan. Kamu harusnya lebih bisa ngandelin diri sendiri. Kamu gak boleh kayak gitu. Kamu gak boleh ngelakuin ini, gak boleh ngelakuin itu. Dan banyak hal-hal yang gak aku suka, yang aku dengar. Dan itu bikin aku makin terpuruk. Aku makin terpuruk. Tapi cuma kamu satu-satunya yang lihat aku sebagai orang. Ya walaupun sebentar. Tapi itu udah lebih dari cukup. Dan kamu tahu gak, kenapa kamu jadi dosen istimewa buat aku? Itu karena kamu beda. Ya, kamu tuh beda. Cara kamu ngajar, cara kamu kasih senyum, cara kamu kasih nasihat, semuanya. Bahkan waktu kamu marah, kamu masih manusiawi. Dan kamu hangat. Kamu tuh beda. Dan aku suka banget sama cara interaksi kamu. Dan itulah kenapa aku suka banget sama kamu. Makanya aku gak bisa nahan lagi perasaan ini. Aku pengen dapetin seseorang yang kayak kamu. Kayak ibu dosen. Cuma kamu. Dan aku ngelakuin ini tuh bukan buat nyakitin kamu. Enggak. Tapi buat nyelamatin kamu dari mereka yang gak ngertiin kamu. Mereka yang cuma ngelihat kamu dari nilai, dari jadwal, mungkin dari seragam. Tapi aku satu-satunya orang yang bener-bener ngelihat kamu, yang ngerti kamu. Dan kamu tahu, kadang kita tuh suka nolak yang kita butuhin karena takut, karena ngerasa gak perlu, gak butuh, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ibu butuh itu. Ibu butuh aku buat ngelindungin diri dari orang luar, dari orang asing yang cuma mau manfaatin ibu, atau mungkin cuma ngelihat ibu sebagai pemuas aja. Karena aku tahu mereka tuh ya memang kayak gitu. Ya meskipun aku juga suka sama badan ibu, aku juga suka sama fisik ibu yang aku pun gak mau nolak kalau dikasih, Bu. Aku gak mau nolak. Karena jujur, aku gak munafik, aku juga suka sama ibu. Aku suka fisik ibu. Tapi di atas itu aku suka sama kepribadian ibu, yang bikin aku jatuh cinta, yang bikin aku terpana, terpesona, semuanya. Yang bikin aku punya hasrat buat milikin ibu. Dan sekarang kamu boleh tenang. Gak perlu mikir apa-apa. Kamu cuma perlu tutup mata kamu sebentar dan rasain tenangnya tempat ini. Oke. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu. Aku gak akan ngapa-ngapain kamu selama kamu diam dan nurut sama aku, oke? Dan ya, di sini cuma kita berdua, gak ada dosen lain, gak ada mahasiswa yang lain, gak ada kampus, gak ada tekanan, cuma kamu sama aku. Dan aku tahu kamu pasti capek. Aku tahu kamu butuh seseorang, bukan buat ngatur kamu, tapi yang seseorang yang rela jagain kamu, jadi milik kamu. Tapi kamu mungkin masih nolak. Gak masalah kamu nolak. Itu buat sekarang. Tapi nanti aku pastiin kamu bakal nerima aku.
Tapi kalau kamu diam, artinya mungkin kamu memang udah mulai percaya sama aku. Tapi Ibu, sayang, gimana? Apa kamu udah mau nerima aku? Apakah kamu udah mau coba buat dengerin aku? Kamu mau nolak aku, ha? Iya. Kamu mau nolak aku atau enggak? Atau kamu mau nerima aku? Kamu udah mau nerima aku? Dan itu bagus. Tapi aku tanya lagi, kamu gak boleh diam. Kali ini aku minta kamu buat jawab pertanyaanku. Kamu mau nerima aku atau enggak? Mahasiswa yang sayang banget sama ibu, yang suka dan cinta sama ibu dosennya, itu aku. Dan ya, kamu mau nerima aku atau enggak? Aku tanya sekali lagi, kamu mau terima aku atau enggak? Jawab. Jawab. Kamu masih diam. Oke. Oke. Ya, oke. Kalau gitu, aku bakal kasih ibu pelajaran sedikit. Gak apa-apa, aku juga tahu kok kalau ibu suka yang kayak gini kan. Mungkin mulut ibu bilang, tolong lepasin aku, tolong lepasin ikatannya, biarin aku lari dari sini, biarin aku kabur. Kamu jangan kayak gitu, kamu gak boleh kayak gitu ke ibu. Aku gak suka sama kamu. Iya, mungkin mulut ibu bilang kayak gitu. Tapi aku tahu, dalam kepalamu, kamu suka kalau aku marah-marah, kalau aku bentak kamu, bahkan aku pukul kamu, atau tampar kamu. Aku suka. Aku tahu. Ibu nikmatin. Ibu, kamu menikmatinya. Aku tahu kalau kamu suka kan? Hah? Kamu suka kan? Aku tahu kok. Kan aku udah bilang sama kamu. Aku tuh udah nyari semua informasi tentang ibu, tentang kamu, semuanya. Termasuk fetis ibu, fetis kamu. Dan kebetulan, aku memang suka kekerasan. Aku suka hal-hal yang seperti itu, berbau yandere. Dan aku juga tahu ibu itu adalah orang yang suka juga. Kamu suka sama hal-hal yang kayak gini kan? Dan itulah alasan, itulah kenapa semakin kuat aku pengen ngerasain, aku pengen deket sama kamu, aku pengen ngobrol sama kamu, dan pengen main-main berdua sama kamu. Kenapa? Kamu gak sabar? Iya? Yaudah, kalau emang kamu gak sabar, sekarang aku bakal kasih sesuatu buat kamu. Dan ya, pasti kamu suka. Tenang aja, aku gak bakal pakai alat spesial buat kamu. Kamu bisa ngerasain langsung dari tangan aku. Kenapa? Tuh, ibu senyum. Kok ibu senyum? Hah? Ibu senyum ya? Ibu senyum? Tadi aku lihat ibu senyum sekilas. Sepersekian detik ibu senyum. Dan setelah itu ibu balik lagi ke ekspresi ketakutan. Kenapa? Ibu belum benar-benar nikmatin ya. Gak apa-apa. Aku bakal bikin ibu jauh lebih rileks lagi. Ya. Jadi
ibu bakal dapat kecupan dari tangan aku ini lebih banyak lagi. Karena aku yakin kamu pasti suka. Kamu pasti suka ini kan? Coba sini. Aku mau tampar, aku mau pukul bagian yang lain, yang di belakang itu. Coba sini, Ibu. Ayo. Gimana? Gimana, Ibu suka ditampar bagian itu? Atau mau lagi? Aku kasih lagi ya bagian belakangnya. Hah? Wah. Bahkan waktu aku mukul kamu, tanganku sampai merah kayak gini. Punya kamu apa kabar ya? Tapi aku yakin, semakin merah, semakin kamu suka, iya kan? Udah gak apa-apa, gak usah ditahan lagi. Keluarin ekspresi yang kamu mau, yang kamu suka, tenang aja. Aku tahu banget Ibu kayak gimana, aku tahu banget kok. Yang kamu suka, yang kamu gak suka, aku tahu banget. Dan berhubung kamu suka yang kayak gini, makanya aku sengaja kasih kamu hukuman langsung dari tangan. Bukan pakai kayu, bukan pakai pisau dan lain sebagainya, enggak. Ibu, kamu gak suka kayak gitu kan, aku tahu. Kamu lebih suka suara yang menggelegar di telinga, yang mencekik di telinga, ya kan? Kayak gini. Gimana? Udah tenang aja. Ibu boleh jujur sama aku. Ibu boleh keluarin semuanya yang Ibu suka. Tenang aja. Kamu gak perlu jaim di sini. Gak perlu jaga image, gak perlu sok iya. Gak perlu sok-sokan pura-pura ketakutan. Ya, itu gak usah, itu gak perlu. Ya walaupun aku tahu di awal memang Ibu benar-benar ketakutan karena ya siapa juga yang gak panik waktu diculik sama mahasiswanya sendiri. Jangankan mahasiswa, orang lain, orang asing, siapa juga yang gak panik, ya kan? Makanya aku bisa ngertiin kamu kenapa kamu takut di awal. Tapi tenang aja karena aku udah tahu semuanya. Aku tahu apa yang Ibu suka, yang kamu suka. Jadi aku bisa kasih itu. Dan kalau memang kamu suka sama yang kayak gini, yang barusan aku kasih ke kamu, aku bisa kasih itu setiap hari. Ya, makanya kalau saran aku sih kayaknya sih ya, mending kamu gak usah nolak. Nikmatin. Dan kamu boleh kok. Kamu boleh minta itu kapanpun kamu mau. Atau mungkin, oke, kita bikin kesepakatan. Aku bolehin kamu keluar. Aku bolehin kamu pergi. Aku bebasin kamu. Kita pergi ke kampus seperti biasa. Dan kalau papasan pun seperti biasa, layaknya aku seorang mahasiswa dan Ibu sebagai dosen. It's okay, gak ada masalah. Tapi kalau Ibu minta, aku siap buat ngelayanin. Karena ya aku udah mintakan sama kamu jadi milik aku. Dan itu juga berlaku buat aku. Kalau kamu milik aku, berarti aku juga milik kamu. Aku milik Ibu. Semuanya. Dari atas sampai bawah, semuanya aku milik Ibu. Jadi bebas Ibu mau ngapain aja.
minta apapun. Gimana? Ibu udah mulai tenang? Ibu udah mulai bisa nerima keadaan? Atau udah mau nerima aku? Kayaknya sih kalau aku lihat ibu masih kurang. Kayaknya ibu masih kurang. Iya, ibu masih kurang aku kasih hukuman ya. Bilang dong, coba. Coba sekarang bilang sama aku. Rere, aku mau minta lagi dong tamparannya. Coba sekarang bilang sama aku. Bilang pelan-pelan. Bilang pakai mulut ibu yang manis itu. Bilang sekarang. Ngomong sama aku. Ibu minta apa? Minta ditampar sama aku? Iya. Iya. Minta ditampar kamu, iya. Oke. Spesial buat ibu dosenku tersayang. Buat kamu yang sekarang udah jadi milik aku. Karena kamu minta, aku bakal kasih. Spesial. Jadi, aku bakal tampar di beberapa bagian. Di pipi kanan, pipi kiri, di tangan, di situ, di sini, kanan kiri, dan belakang. Aku juga suka buat nampar ibu. Kayak gini. Tiga terakhir spesial di belakang. Aku lupa. Kalau gitu 2 di bagian itu. 1 kanan dan 1 kiri. Lumayan juga. Kalau di bahasa fisika, kalau nggak salah, gerakan yang seperti itu tuh ada sebab akibat, reaksi dan aksi. Aksinya pakai tanganku, reaksinya ya udah kayak bola. Boing, boing, boing. Aku suka. Gimana? Sekarang udah lebih baik kan? Ibu udah puas? Harusnya udah. Tapi aku gak yakin. Kayaknya kamu belum puas. Tapi tenang aja. Masih ada hari lain buat aku kasih hukuman itu. Spesial buat kamu. Tapi gak sekarang. Karena sekarang aku pengen kamu dengerin aku. Kamu dengerin aku ya. Oke? Sekarang coba kamu tenangin diri. Kamu nyantai. Relaxin badan kamu. Tenang aja, aku gak bakal ngapa-ngapain, oke? Aku janji, aku gak bakal ngapa-ngapain kamu. Kamu tahu kan aku gak ada niatan yang buruk. Aku cuma pengen kamu ngelihat aku dan kamu juga jadi milik aku. Dengan begitu aku juga otomatis jadi milik kamu. Cuma kita berdua. Jadi sekarang kamu santai. Santai. Relax. Tarik nafas. Buang. Tarik lagi.
Buang. Perlahan. Bagus. Kayak gitu. Selama aku ngomong sama kamu, kamu silakan tarik nafas, buang nafas. Kamu gak usah takut, gak usah mikirin apa-apa. Kamu gak perlu khawatir. Cukup dengerin suaraku sekarang. Tarik nafas, buang lagi. Oke. Kamu gak usah takut. Kamu gak usah ngelawan. Karena sekarang kamu udah aman sama aku. Oke. Dan aku tahu kamu capek banget. Aku tahu. Semua tekanan, semua tuntutan, ekspektasi yang berat, dan semua topeng yang kamu pakai setiap hari buat nutupin jati diri kamu yang sebenarnya. Biar kamu tetap terlihat kuat, biar kamu tetap terlihat bahagia, happy. Tenang aja, kamu tenang aja. Sekarang biar aku yang buka semua itu satu persatu. Oke? Mulai sekarang, kamu gak perlu khawatir jadi orang yang kuat. Kamu cuma perlu dengerin aku. Dengerin suara aku. Suara ini, suara Revan Valentine, atau yang biasa kamu panggil Rere. Oke. Dengerin suaraku sambil kamu tarik nafas dan buang perlahan terus. Kamu udah mulai terbiasa dengerin suara ini. Semakin kamu dengerin suaraku, semakin kamu ngerasa nyaman, ngerasa tenang, ngerasa aman. Kayak detak jantungmu yang sekarang pelan, konsisten. Dan matamu juga semakin berat. Matamu berat tapi semakin masuk pikirannya. Tapi kamu masih sadar. Dan sekarang kamu gak mau gerak. Karena tubuh kamu sekarang udah ngerasa tenang. Sekarang udah ngerasa tenang. Rasa tenang yang semakin datang semakin besar dari aku. Dari suara aku. Kamu masih bisa dengar kan suara aku? Kalau kamu bisa dengar suaraku, coba sekarang anggukin kepala kamu. Pintar. Kamu dengar suaraku ya? Bagus. Kalau kamu dengar suaraku artinya kamu percaya. Dan kalau kamu percaya, itu artinya kamu siap buat ninggalin semua keraguan, semua ketakutan, semua ketidaknyamanan yang ada di diri kamu. Dan mulai sekarang kamu nurut sama aku. Kamu nurut semua perintah aku. Karena kamu tahu, aku tahu semua tentang kamu. Dan cuma aku yang ngerti kamu seutuhnya. Cuma aku. Jadi sekarang kamu fokus ke aku. Kamu lepasin semua beban. Kamu lupain semua yang ada di kepala kamu. Semua beban pikiran kamu. Dan kamu rileks dengerin suara aku. Dalam hitungan ketiga, kamu fokus ke aku. Ke suaraku. 1. Kamu lepasin semua beban di pikiran kamu. 2. Kamu fokus sama suaraku. Suara yang kamu kenal, yang bikin kamu nyaman. 3. Sekarang kamu punya aku. Bagus. Itu baru wanita yang aku kenal. Wanita cantik yang aku idam-idamkan. Dan akhirnya sekarang kamu ngerti kan? Siapa yang paling peduli sama kamu?
Jadi mulai sekarang aku pengen kamu nurut sama aku. Dan setiap kali aku bilang tenang, kamu bakal relax. Oke. Jadi sekarang kamu bangun, tarik nafas lagi dan buang. Tarik nafas, buang. Oke. Kalau kamu udah tenang, artinya memang kamu udah nerima aku. Jadi sekarang aku mempersilahkan kamu buat istirahat, buat nikmatin malam hari ini. Tapi tenang aja, kamu gak sendirian, kamu bakal aku temenin. Ya, besok kamu udah boleh keluar kok, tenang aja, aku udah percaya sama kamu. Karena kamu juga udah nerima aku dan percaya sama aku, oke? Jadi besok kamu udah bisa pulang, kita beraktivitas seperti biasanya. Tapi ingat ya, kalau kamu mau minta sama aku, bilang sama aku. Aku bakal nurutin semua permintaan kamu. Apapun yang kamu mau aku bakal penuhin, bakal aku kabulin, oke? Tapi untuk malam hari ini, kita berdua dulu. Sampai besok. Ya. Oke, sayang. Oh, aku lupa. Aku bakal lepasin ikatannya. Ya. Aku bakal lepasin ikatannya biar kamu juga bebas mau ngapain aja sama aku. Sayang.